kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan bersamamu Tuhan, jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, sidang jemaat yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kembali kita dapat beribadah, meskipun secara online, tapi kita tetap harus bisa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita mau bersyukur, kita mau memuji, menyembah Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Mari sebelum kita mulaikan ibadah kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kemurahan-Mu, kami berterima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Namun sebelumnya ya Bapa, kuduskan kami, layakan kami, agar kiranya setiap kami semua Tuhan, berlayak untuk menaikkan penyembahan kami kepadamu dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati kami, lewat pujian penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami, pimpin kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan sudah menolong kita masing-masing, haleluya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada sampai hari ini, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong.
penyembahan-Mu bagi Tuhan. Naikkan pujian syukur-Mu bagi Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih Tuhan tiada berkesudahan. Hingga saat ini Tuhan telah menolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri pujian-Mu bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bersyukurlah, bersyukurlah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bersyukurlah, bersyukurlah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Yang bebaskan dosamu, yang bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Nyanyikanlah lagu, nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan. Nyanyi dengan suara hatimu, nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan dengan suara yang kau miliki. Oh pujimu, oh pujimu Tuhan, pujimu Tuhan, oh pujimu Tuhan, pujimu Tuhan. Dia yang berkuasa mengampuni dosa. Sembah, puji dan nyanyikanlah lagu, nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan. Nyanyi dengan suara hatimu, nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan
dengan suara yang kau miliki. Oh puji-Mu, oh puji-Mu Tuhan, puji-Mu Tuhan, oh puji-Mu Tuhan, puji-Mu Tuhan. Dia yang berkuasa mengampuni dosa, sembah, puji dan nyanyilah. Oh puji-Mu, oh puji-Mu Tuhan, puji-Mu Tuhan, oh puji-Mu Tuhan, puji-Mu Tuhan. Dia yang berkuasa mengampuni dosa, sembah, puji dan nyanyilah. Dia yang berkuasa, Dia yang berkuasa mengampuni dosa, sembah, puji dan nyanyilah. Sembah, puji, sembah, puji dan nyanyilah. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Bapak Ibu sidang terhormat yang terkasih bisa memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan yang di nomor rekening yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Yesus Allah perkasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman dari tim multimedia. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, berikut kita akan simak bersama pengumuman dalam minggu ini. Pembacaan Alkitab harian kita pada Minggu tanggal 25 Juli 2021 telah sampai pada Yosua pasal yang ke-15. Hingga Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sampai pada Yosua pasal yang ke-22. Pengumuman ibadah sepekan. Hari Jumat 30 Juli 2021 akan diadakan ibadah pemuda remaja secara online melalui Zoom Meeting pukul 8 malam. Bertemu lagi pada ibadah raya online GPDI Raja Wali
pada Minggu 1 Agustus 2021 pukul 8 pagi. Ibadah akan ditayangkan melalui YouTube channel GPDI Raja Wali. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang terkasih pada tanggal 28 Juli untuk Ibu Lydia L. Juliana, Ibu Chantal Nicole Janet, dan Saudara Jeffrey Triastanto. Demikian pengumuman yang telah disampaikan. Tetap berdoa dan menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkau segalanya dalam hidup kami, Bapa. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu berada bersama-sama dengan kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Sebelum kita mengikuti firman Tuhan ini, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini, pada pagi hari ini, oleh kemurahan Tuhan kami ada. Kami boleh menikmati hari yang baru ini. Kami boleh memuliakan Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Kini saatnya kami akan menerima firman-Mu, membaca, mendengar, mengikuti firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami bagi firman-Mu. Sucikan hati kami semua Tuhan. Urapi kami semua dengan roh-Mu yang suci. Dan kiranya firman-Mu beroleh tempat yang baik di dalam hati kami. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab. Seperti biasanya kita mengikuti pembacaan-pembacaan setiap hari. Dan pada bulan ini atau pada kali ini kita telah memasuki pembacaan di kitab Yosua. Kita sudah masuk hari ini pembacaan Yosua di pasal 14. Tetapi saya ingin kita melihat sedikit mengenai pasal 11 ayat 16 sampai ayat 23 dengan perikopnya kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon, semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel. Selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu, semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya, garis bawahi ini, hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan
kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Saudara-saudara, kita ikuti bagaimana Yosua meneruskan kepemimpinan dari Musa, dan kepemimpinan ini atau memasuki daerah Kanaan ini kita ikuti. Yosua harus berperang banyak kali, dan sampai pada pembacaan ini peperangan itu belum berhenti, ditandai dengan kemenangan-kemenangan. Tadi perikopnya, ya, memang mereka pernah kalah di Ai karena kesalahan, ya, karena ketidakhati-hatian, tidak menyertakan Tuhan, memandang enteng sesuatu yang kecil, sehingga walaupun mereka menang pada peperangan yang besar, tetapi untuk berikutnya mereka dikalahkan karena merasa itu adalah tempat yang kecil, merasa tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatan pasukan Israel. Tetapi saudara-saudara, dalam perjalanan berikut dan seterusnya kalau kita membaca, Israel menang. Dikatakan mereka menghabisi, ditangkapnya dan dibunuhnya semua rajanya, ya. Dan mereka harus menumpas, jangan dikasihani, dipunahkan seperti diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jangan dikasihani, dipunahkan, dihabisi. Saudara-saudara, garis bawahi ini ya. Mereka harus menghabisi, melenyapkan. Ya, tidak boleh ada yang tersisa. Ya, itu perintah Tuhan. Tetapi saya ingin melihat di ayat 22 ini, seperti saya katakan tadi garis bawahi. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Ini yang ingin saya bahas. Tidak ada lagi yang tertinggal dari Bani Enak atau orang-orang Enak ini, orang-orang besar, ya, fisiknya besar, lehernya agak panjang, kekuatannya tentu melebihi dari manusia biasa. Tetapi mereka pun dikalahkan oleh bangsa Israel. Tetapi, saudara-saudara, ada satu kalimat di sini, hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Jadi berarti belum semua dari mereka ini dihabisi. Masih ada yang tertinggal. Ini yang saya mau sedikit bicarakan. Ya. Bani Enak ini yang telah dimusnahkan ini, tetapi rupa-rupanya masih ada yang tertinggal. Saudara-saudara, ada hal-hal yang menarik bahwa yang kita tidak habisi, yang kita tidak selesaikan semuanya, masih ada tertinggal sedikit, tetapi itu akhirnya menjadi penghalang. Bahkan bisa saja mengganggu serius keselamatan kita. Bisa saja menjadi pecundang. Bisa saja membuat kita bisa lemah, kita bisa jatuh, kita tidak bisa bangun, kita tidak bisa merubah lagi keadaan kita. Padahal itu sebenarnya sudah harus dipunahkan, sudah harus dihabisi. Nah, di sini yang saya katakan, masih ada di Gaza,
Menarik saudara-saudara. Ada apa sebenarnya sesudah itu? Sesudah kemenangan-kemenangan ini dan Bani ini sudah dikalahkan, tapi masih ada yang tersisa. Mari kita lihat dari 3 tempat ini, apa yang muncul, yang akhirnya menjadi gangguan yang serius bagi bangsa Israel. Pertama, kita lihat hanya di Gaza. Nah, saudara-saudara, saya mau maju hanya di Gaza. Apa yang terjadi sesudah itu? Berapa tahun kemudian? Apa yang terjadi di Gaza? Ada muncul di Gaza orang-orang enak itu lagi yang tidak dipunahkan. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 16. Saudara-saudara. Hakim-Hakim pasal 16. Ayat pertama itu cukup memberikan kita penjelasan ada apa di Gaza. Maka ayat pertama, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Di Gaza muncul seorang perempuan nakal, seorang perempuan tidak baik. Muncul seorang yang mengganggu Gideon, saudara-saudara. Simson. Di mana? Di Gaza. Di tempat yang sebenarnya orang-orang enak ini sebenarnya sudah harus habis. Tetapi rupanya karena masih sisa, masih ada di Gaza, muncul beberapa tahun kemudian seorang wanita yang mengganggu Simson. Ini bagian pertama. Ada gangguan yang serius. Bahkan di ayat-ayat berikutnya, saudara-saudara perhatikan di sana, ayat 23 dan seterusnya, Simson mati karena peristiwa ini, karena dia bermain cinta dengan seorang perempuan sundal ini. Inilah yang saya bisa katakan tadi, apa yang sebenarnya sudah harus ditumpas, tetapi karena tidak semuanya ditumpas, berapa tahun kemudian muncullah sesuatu yang serius. Simson sebagai pemimpin Israel diganggu, bahkan dia mati. Saudara-saudara, inilah hal pertama yang saya ingin jelaskan. Lalu yang kedua, di Gad, masih ada di Gad. Apa yang saya mau buktikan? 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-23. Dituliskan, sedang ia berbicara dengan mereka, yaitu Daud, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, yang di pasal 17 ayat-ayat pertama dijelaskan orang ini, namanya Goliat ini dari Gad, ayat 4 ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, ayat 23, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Nah, saudara-saudara, ini satu ujian bagi Saul. Saul dia tidak dapat menghadapi Goliat ini. Dari mana dia? Dari Gad. Muncullah di sana, muncullah di Gad seorang Goliat yang besar, yang menjadi gangguan serius bagi
Saul bagi Israel. Untung ada Daud. Kalau tidak, Israel akan hancur habis-habisan. Tetapi menarik karena apa? Di sana muncul seorang Goliat yang besar, yang sebenarnya kalau dulu waktu Yosua sudah habis mereka, tetapi kini beberapa tahun kemudian Gad menjadi sandungan yang luar biasa. Hampir saja saya katakan, hampir saja Israel dihancurkan. Ya. Karena kalau sampai Saul mati atau habis, maka kerajaan Israel di bawah kekuasaan mereka, di bawah kekuasaan Goliat. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau tekan di sini lagi, bahwa masalah serius muncul beberapa tahun kemudian. Masalah yang membuat Israel kecut di bawah kepemimpinan Saul. Hampir saja saya katakan, ya, bangsa ini diambil alih oleh Goliat. Hal yang ketiga, saudara-saudara, hal yang ketiga, Asdod. Kita mundur di 1 Samuel pasal 5. 1 Samuel pasal 5. Kita lihat di sana mengenai di Asdod, ayat 1 dimulai. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut itu, dibawanya masuk di kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya di tanah hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Di mana tabut Tuhan itu dibawa? Di Asdod. Orang-orang di Asdod, orang-orang Filistin di Asdod. Ya. Di Asdod muncul rakyat yang mempersulit perjalanan Israel. Karena tabut itu dibawa ke satu tempat yang tidak layak, saudara-saudara. Tabut itu yang sebenarnya harus dijaga, tetapi karena kesalahan dari bangsa Israel, maka tabut itu dirampas dan dibawa ke Asdod. Ini sebagai bagian ketiga yang saya ingin tekankan, bahwa akhirnya muncul kesulitan besar bagi Israel, saudara-saudara, ya. Muncul satu gangguan yang besar bagi Israel. Ya. Tabut Allah dibawa lari ke Asdod, disembunyikan di Asdod. Memang kuasa Allah menyertai, tetapi sepertinya Israel dipermalukan, bahwa tabut itu yang merupakan satu simbol kesucian Allah, kebenaran Allah, kemenangan Allah, kehebatan Allah, dibawa lari ke satu tempat. Di sana ada rakyat yang melihat, di sana ada rakyat di Asdod, orang-orang yang muncul berikut. Ya, saudara-saudara, ini yang saya ingin tekankan dari tiga hal ini. Gaza, Gad, dan Asdod tidak dimusnahkan orang-orang enak itu, saudara-saudara, ya. Inilah tempat-tempat di mana Bani Israel masih meninggalkan Bani Enak, dan itu menjadi gangguan serius bagi bangsa ini, saudara. Apa yang masih tersisa atau tidak, atau belum kita tinggalkan, hal-hal kecil sekalipun itu akan muncul nanti, ya, jadi penghalang. Saya katakan, jadi penghalang, bisa saja membuat kita tersandung jatuh, bisa saja membuat kita gagal dalam perjalanan hidup kita, saudara-saudara, ya. Bisa saja kita tidak tiba pada tujuan akhir kita.
Saudara perhatikan contoh yang begitu kuat. Bangsa Israel dalam perjalanannya mereka menuju tanah Kanaan. Sebelum Yosua, berapa banyak mereka yang tergeletak. Berapa banyak mereka yang dihukum. Berapa banyak mereka yang mati di padang belantara. Kenapa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Karena mereka tidak mengikuti Tuhan dengan baik. Ya. Sehingga generasi ini terus ke generasi berikut. Ya, Alkitab banyak menulis Tuhan tidak senang pada angkatan itu. Karena rupanya dari awal perjalanan dan seterusnya mereka tidak meninggalkan, tidak membuang hal-hal yang membuat Allah tidak senang. Mereka suka mengomel, mereka tidak suka mengucap syukur, mereka suka marah kepada pimpinan, mereka suka berkhianat kepada Tuhan, ya. Mereka tidak suka apa yang Allah mau, Allah beri mana, mereka tidak suka, ya. Allah menyuruh mereka berjalan menurut firman-Nya, menurut Tauratnya, tapi mereka menolak. 3.000 orang mati di bukit itu, di bawah bukit itu. Ini sebagian yang saya bisa katakan bahwa karena apa yang mereka tidak tinggalkan, tidak lepaskan, tidak buang, menyebabkan generasi ini, satu generasi habis, saudara-saudara. Gagal dalam perjalanan. Ya. Ini yang sebagai perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Apakah masih ada hal-hal yang sebenarnya sudah harus dibuang? Kita harus jujur. Memang waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita mengikut Tuhan, kita terlepas dari segala kesalahan-kesalahan kita, bahkan dari segala sifat-sifat kita. Ya, sehingga disebut yang lama sudah berlalu. Tetapi saudara-saudara, kita pernah hidup di dalamnya dulu. Nah, ini yang berbahaya kalau kita tidak meninggalkan semuanya 100%. Kita tidak membuang itu. Ya. Tetapi puji Tuhan, ada satu nasihat dari Rasul Paulus. Kalau kita melihat di dalam kitab Kolose, kita membaca kitab Kolose, ada jalan keluar yang Paulus ajarkan kepada kita dalam kitab Kolose pasal 3, saudara-saudara. Kitab Kolose pasal 3, mari kita lihat sejenak bagian ini. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Mari kita ikuti pembacaan ini. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu juga kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sekali lagi, buanglah semuanya ini, yaitu marah, suka marah, pemarah, setiap saat marah, ya, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat Kolose untuk mematikan dosa. Pertama, kedua, membuang dosa, ya. Dan dosa ini menjadi penghalang besar untuk mencari perkara-perkara yang di atas, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 4, ya. Carilah perkara-perkara yang di atas, karena merupakan kewajiban kita untuk mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, saudara-saudara. Maka sudah menjadi kewajiban kita pula lah untuk mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi ini mencondongkan hati kita pada perkara-perkara itu, ya. Matikanlah ini, katanya. Matikanlah atau taklukkanlah kebiasaan-kebiasaan pikiran yang jahat, ya. Kebiasaan-kebiasaan pikiran yang jahat yang menguasai kamu ketika kamu masih belum percaya dulu, dan itu menerus, itu terus, itu harus dihabisi. Dalam kalimat lain disebut, bunuhlah hal itu, tindaslah hal itu, seperti kamu melakukan terhadap lalang atau hama yang menyebar dan membinasakan semua di sekitarnya. Saudara-saudara, ya. Segala sesuatu dalam dirimu yang duniawi, ya, yang menjadi kegemaran, bahkan sudah menjadi kegemaran, yang bejat melalui pikiran yang mengarahkan kita kepada dunia serta perkara-perkara duniawi, seluruh anggota tubuh kita dibawa ke sana, saudara-saudara. Perhatian kita dirampas oleh hal-hal duniawi, ya. Itu yang sebenarnya sudah harus dilepaskan, tetapi Paulus memberikan kita satu jalan keluar. Matikan hal-hal itu, ya. Buanglah hal-hal itu, ya, yaitu nafsu-nafsu kedagingan yang dahulu dikenal sangat menguasai. Buanglah itu semua, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, berbagai perbuatan nafsu daging, dan ketidakmurnian daging. Semua itu begitu mereka nikmati di dalam kehidupan mereka sebelumnya, dan begitu bertentangan dengan kehidupan sebagai orang Kristen dan pengharapan surgawi. Inilah yang harus kita habisi. Jangan sampai ada hawa nafsu yang salah, ada hawa nafsu yang membuat kita terganjal, ada hal-hal yang tidak disenangi Tuhan, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara, saya kira ini berita yang selalu harus diberitahukan. Berhentilah berbuat dosa. Berhentilah berpikir hal-hal yang sia-sia. Berhentilah nonton film-film blue film, film-film cabul. Berhentilah ucapkan kata-kata yang kotor. Berhentilah berpikir hal-hal duniawi. Saudara-saudara, kalau saudara ikuti sekarang, kematian begitu gampang, begitu cepat, ya. Kita persiapkan hidup kita di hari-hari ini untuk berpikir hal-hal yang di atas. Kata Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Pikirkan hal-hal di mana Kristus ada. Pikirkan langit dan bumi baru, ya. Kita sering terperangkap dengan keadaan dunia, keindahan, kesenangan, kesenangan daging. Yesus berkata, siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib,
Dia harus mengatakan pada dirinya no. Dia harus mengatakan kepada dagingnya tidak. Salib, dia memotong itu semua. Keinginan-keinginan kotor. Maaf, saya harus katakan bahwa berhentilah berselingkuh. Berhentilah berbuat yang jahat, yang jadi kebencian Tuhan. Belajarlah hidup benar. Belajarlah hidup yang baik di hari-hari ini, saudara-saudara. Siapkanlah kehidupan kita, ya. Jangan serakah. Di bagian berikut, cinta akan dunia ini, yaitu jangan serakah sama dengan penyembahan berhala. Yaitu serakah ini yang disamakan dengan penyembahan berhala, yaitu kasih yang tidak sepatutnya terhadap kebaikan yang hanya sementara sifatnya dan kenikmatan lahiriah. Itu dimulai dengan menilainya terlalu tinggi hal-hal itu, sehingga orang mengejarnya dengan nafsu berlebih dan tidak dapat menggunakan serta menikmatinya sebagaimana mestinya. Dan kemudian timbullah perasaan sangat takut dan kesedihan yang luar biasa apabila kehilangan itu semua. Perhatikan, keserakahan adalah penyembahan berhala secara rohani. Keserakahan berarti memberikan kasih dan penghargaan terhadap kekayaan duniawi yang seharusnya hanya layak diberikan bagi Allah. Sikap seperti ini menjadikan keserakahan semakin jahat dan jauh lebih menjengkelkan bagi Allah daripada yang biasa disangka orang. Selain itu, tampak jelas bahwa di antara segala contoh dosa yang pernah dilakukan oleh semua orang, baik seperti yang tercatat di dalam firman, dan jarang sekali ada di antaranya yang tidak jatuh ke dalam dosa, kecuali beberapa orang saja dalam suatu kesempatan dalam hidup mereka. Tidak pernah di dalamnya tercatat ada orang yang baik yang berdosa dalam hal keserakahan. Paulus menunjukkan betapa pentingnya mematikan dosa, saudara-saudara. Di akhir daripada firman Tuhan ini, saya mengajak kita membaca di dalam kitab 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 mulai. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan binasa, akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Puji Tuhan. Matikan, buanglah semua yang duniawi, semua yang daging, hawa nafsu yang kotor, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Matikan, bunuhlah itu semua, habisi itu semua, sehingga itu
tidak akan menjadi penghalang bagi kita. Buanglah itu semua. Buanglah itu semua, saudara-saudara. Ya. Anggap itu sebagai kotoran hewan. Ya. Anggap itu sebagai sesuatu yang busuk. Dan kita tidak lagi berada pada hal-hal demikian. Semoga Tuhan tetap mencucikan kita, menguduskan kita, sampai hari kita meninggalkan dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur, terima kasih karena firman-Mu memberikan masukan yang sangat berarti, sangat menentukan, supaya kami mematikan, membuang hal-hal yang tidak baik. Walaupun itu kecil, tetapi itu harus kami akhiri, supaya kami tidak terganggu keselamatan kami. Kami menjaga hidup kami, hidup benar, hidup betapa suci, seperti kata firman Tuhan. Dan betapa saleh, kami tidak bernoda, tidak bercacat, menjelang hari kami, menjelang hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, dalam berkat anugerah sejahtera yang berkelimpahan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.